balik lagi di channel YouTube aku, Dira Eskia. Oke, sesuai judulnya, di video kali ini aku akan membahas amalan-amalan apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita mau melamar pekerjaan, gitu teman-teman. Jadi, aku akan men-share atau aku akan membagikan pengalaman aku atau yang sudah aku lakukan ketika aku mau melamar pekerjaan. Dan aku mau infoin bahwa di sini aku bukan mau menggurui ataupun aku mau ingin dipuji atau aku sok pinter, tapi aku hanya membagikan pengalaman aku atau experience aku ketika aku melakukan amalan ini. Nggak usah lama-lama ya, mari kita mulai. Yang pertama adalah satu, aku merutinkan membaca surat Al-Waqiah itu di subuh. Jadi kita habis sholat subuh, aku itu membaca surat itu. Al-Waqiah itu ada di Al-Quran ya teman-teman, kalau nggak salah. Nanti aku cantumin halamannya di description box sama Al-Waqiah itu ada 96 ayat. Dan di waktu maghrib aku membaca surat Yasin itu selama 40 hari nggak putus gitu. Jadi teman-teman, karena emang sebagus itu dan sengefek itu sih di hidup aku gitu. Kemudian yang kedua, aku biasanya itu merutinkan untuk sholat duha. Sholat duhanya itu 4 rakaat, karena tapi minimal kalau teman-teman sekiranya buru-buru, namanya kan itu waktu sibuk juga ya teman-teman, buru-buru ya teman-teman bisa mungkin 2 rakaat aja gitu, tapi diusahakan untuk merutinkan sholat duha itu gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, aku rajin puasa Senin Kamis gitu. Jadi aku tuh kalau mau masukin lamaran, sugesti aku tuh aku masukinnya hari Senin gitu, karena menurut aku hari Senin tuh kayak hari memulai segala sesuatu gitu ya. Jadi misalkan aku lagi cari kerjaan nih gitu, lagi cari kerjaan, aku biasanya itu bawa 3 lamaran setiap aku pergi gitu, dan itu nggak tahu kenapa bertepatan aja sama hari Senin sama hari Kamis gitu. Kemudian aku merutinkan untuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu aku 2 rakaat aja sih teman-teman gitu. Kadang kan itu bener-bener ujiannya berat banget ya, mau sholat tahajud tuh emang banyak banget dramanya, yang takut, yang airnya dingin, dan lain-lain. Dengan segala dramanya itu aku sholat tahajud tuh hanya 2 rakaat, tapi aku berusaha untuk merutinkan sampai aku keterima pekerjaan gitu. Tapi jangan sampai terima kerjaan aja ya teman-teman, kalau bisa tuh terus gitu kan, jadi kayaknya lebih tertata gitu ya teman-teman. Jadi kita amalnya nggak putus gitu, nggak di situ aja gitu. Terus aku sebelum melamar kerjaan juga aku tuh sedekahnya saat itu aku memilih untuk ke panti asuhan di dekat rumah aku gitu. Aku sedekahnya itu nggak uang sih teman-teman, aku tuh sedekahnya lagi tuh aku beli beras yang memang mereka membutuhkan dan mereka langsung untuk bisa buat makan. Aku nggak banyak-banyak, sedekah beras itu cuman semampu aku aja sih. Saat itu berapa ya, 10 kilo kayaknya deh aku itu. Oh ya, sekali lagi ya, aku mau nekanin, aku di sini aku bukan mau dipuji, aku bukan mau dianggap alim soleha gitu, enggak, tapi aku di sini hanya membagi pengalaman aku aja gitu. Oke, lanjut lagi. Aku sedekah di situ di panti asuhan Baitul Jannah. Nah, kebenaran di panti asuhan itu kan ada pengurusnya. Jadi pengurusnya itu kayak ngasih buku besar gitu, dia buku-buku para donatur gitu. Karena kan emang banyak tuh yang ngasih donatur ke situ, ngasih sedekah ke situ gitu. Jadi di situ tuh ada tulisan, kita kasih nama misalkan nama saya siapa, misalkan nama binti siapa gitu. Terus kemudian apa doanya gitu. Saat itu aku doa, bener-bener aku nulis dari hati aku, karena aku tuh bener-bener pingin banget lagi tuh keterima di perusahaan yang aku impikan gitu. Aku bilang, ya Allah semoga keluarga aku sehat walafiat, aku sehat walafiat gitu kan. Kemudian ya Allah mudahkanlah aku masuk PT
A gitu. Lagi itu aku nulisnya PT itu, nah PT itu. Nah jadi aku nulisnya kayak gitu. Setelah itu udah sih gitu aja, nggak panjang lebar. Nah aku sedekahnya itu di hari Kamis teman-teman, karena aku kan sering dengar anak-anak panti asuhan itu pengajian di hari Kamis malam Jumat sekalian mendoakan gitu kan kata pengurusnya. Jadi aku lebih memilih untuk di Kamis malam Jumat. Tapi terlebih apapun itu semua hari bener-bener sama sebenarnya. Cuman memang Kamis malam Jumat tuh kayak waktu yang khusyuk, kayak waktu yang sakral banget kita untuk minta sama Allah sih gitu menurut aku ya gitu kan. Kemudian yang itu selanjutnya adalah kita memudahkan urusan orang lain. Ya benar banget teman-teman. Ternyata ketika kita memudahkan urusan orang lain, contohnya gini ya teman-teman, kalau di diri aku lagi tuh ada temen yang minta info pekerjaan sama aku gitu kan. Sebenarnya aku gak bisa menjamin dia untuk masuk, tapi aku bantu rekomendasi aja sih gitu. Dan alhamdulillahirobbil alamin, ternyata aku juga ketika aku melamar di pekerjaan lain, aku tuh kayak diberi kemudahan gitu. Teman-teman aku tuh banyak yang punya info lowongan. Aku berpikir bahwa oh ternyata aku berbuat baik kepada orang lain tuh baliknya ke diri aku gitu. Ternyata aku tuh lagi berbuat baik buat diri aku sendiri saat itu gitu, dan dibalasnya sama Allah sekarang gitu. Kemudian itu yang terakhir ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi teman-teman ada tips dari aku. Sebenarnya aku bukan dari aku sih, aku baca di satu ceramah di YouTube channel juga. Nanti aku bakal cantumin juga YouTube channelnya apa di description box. Itu dia tuh isi ceramahnya itu, kalau kamu sebelum doa coba deh kamu baca surat Al-Fatihah. Setelah sholat itu Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, terakhir itu sama ayat kursi. Coba itu di sholat, abis itu kita berzikir seperti biasa ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebanyak 33 kali. Kemudian kamu zikir apa yang mau kamu minta. Kan kita tahu Allah kan punya nama-nama baik Allah ya, Asmaul Husna. Aku bacanya di buku Yasin. Biasanya buku Yasin kan di belakangnya tuh ada Asmaul Husna beserta artinya. Nah, di situ tuh ada yang namanya Ya Rozak. Aku kan minta rezeki sama Allah, jadi aku berzikir Ya Rozak, Ya Rozak, Ya Rozak sebanyak 33 kali. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan cara itu aku berhasil teman-teman. Kenapa aku bilang berhasil? Karena kan kita gini deh, kita mau minta sesuatu sama orang tua, pasti kita bilangnya itu, ih mama cantik, ayah baik loh. Baru kita bisa mengutarakan apa keinginan kita tuh, karena kita udah muji-muji orang tua gitu. Atau kalian muji pasangan kalian, mau minta dibeliin handphone baru, kita puji yang ganteng lah, yang soleh lah gitu kan. Sama aja gitu, Allah juga seneng banget kalau dia kayak disanjung dulu, dipuji dulu gitu. Jadi dengan begitu Allah tuh kayak oke, aku kasih kamu karena kamu buat aku senang gitu. Dan jangan lupa nih teman-teman ya, ketika teman-teman menghadapi interview, coba deh di dalam hati tuh, daripada kita berpikir yang aneh-aneh, ih saingannya banyak, ih aku ini belum berpengalaman, gimana ya nanti kalau aku gak keterima. Gak usah kayak gitu, lebih baik kalian baca aja istighfar itu sebanyak-banyaknya sih, karena istighfar tuh benar-benar memudahkan juga segalanya gitu. Jadi apa sih apa vibe positifnya ke hidup aku gitu. Positifnya jujur aku kayak lebih tenang menerima apapun yang dikasih Allah. Jadi aku kayak nggak menyalahkan Allah, aku nggak yang ya Allah aku belum diterima, aku nggak kayak gitu. Waktu aku setelah baca amalan itu, merutinkan amalan-amalan tadi gitu ya, kemudian aku kayak lebih kayak lebih siap aja kalau aku nggak diterima, ya udah cari lagi gitu. Terus kemudian yang ketiga, karena aku sudah merutinkan itu kurang lebih 40 hari membaca surat Al-Waqiah dan Yasin 40 hari nggak putus. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata aku diterima pekerjaan itu. Dan kalian harus tahu bahwa aku tuh ya, namanya manusia kan punya utang atau utang apapun itu jenisnya, itu ada jalannya dari Allah untuk kita melunasinya. Benar-benar dikasih jalan sama Allah selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya, itu yang ada di diri aku gitu.
Udah sih itu tadi dia efeknya di kehidupan aku. Oh iya teman-teman, amalan-amalan tadi itu aku bukan asal-asalan ya gitu. Aku bener-bener cari memang info-info di YouTube channel lain, termasuk aku datengin YouTube-nya Kak Wirda Mansur. Makasih Kak Wirda Mansur gitu kan. Semoga sehat terus ya Kak, karena sharingnya kakak aku jadi bisa seperti ini sampai sekarang gitu, bener-bener bermanfaat banget. Kemudian aku juga mampir ke tempat ceramah-ceramahnya dulu almarhum Ustadz saya Ali Jaber, itu juga aku salah satunya ke sana gitu. Jadi aku bukan tahu-tahu dapat ini, dapat ilham gitu, enggak, tapi aku bener-bener kayak mencari gimana sih amalan-amalan yang baik untuk aku supaya cepat keterima kerja gitu kan ya. Terima kasih, semoga kalian menjadi amal jariah kalian di kemudian hari gitu. Oke teman-teman, segitu aja konten aku kali ini atau video aku kali ini. Semoga teman-teman yang di luaran sana lagi cari kerja tapi belum keterima, ataupun udah sampai tahap interview tapi nggak lolos gitu ya, ataupun permasalahannya, semoga ini semua dapat membantu gitu. Dan kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa di like, comment, and share ke seluruh sosial media kalian. Lalu jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.